Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat animasi bergerak seperti halnya di animasi Terang Pelo, yaitu kepala bergerak mengeluarkan api. Coba kita lihat dulu videonya. Terang Pelovers, jangan lupa subscribe supaya Jangan sampai. lihat om, aku ditilang. Sejak kapan di luar angkasa ada polisi coba? Iya, katanya kamu mau ngasih sesuatu. Ini katanya yang mahal dikasih sama hadiah. kamu. Mana? Hei, Kok loh, diem, kamu ternyata diem aja sih? diem itu Karena emas diam ya. adalah emas dan emas itu mahal. Ini ada-ada saja. Nah, ini dia kepalanya bergerak ke angkasa ya. Mungkin karena saking pegelnya ya. Pegelinu. Jadi caranya adalah pertama, di sini saya tidak bisa menggambar ya. Kita buka Adobe Animate, kita buat yang resolusi HD ini aja. Kemudian ya seperti yang saya katakan tadi di awal, saya tidak bisa menggambar, kita perlu screenshot saja gambar ini. Kita pinjam dulu ya Bang Acil. Kita pinjam gambarnya dulu, kita paste ke sini. Kemudian kita kunci dulu agar tidak bisa bergerak, biar nanti gambarnya enak. Kemudian kita buat layar baru, lalu kita gambar. Oke, di sini saya menggunakan pensil tool ini aja ya. Kita menggunakan pensil ini untuk menggambar. Nanti kalian bisa menggunakan yang lainnya. Ini saya gambar dulu. Nah, mungkin garisnya kurang tebal, bisa kita pertebal sedikit menjadi 4. Ini kayaknya juga terlalu tebal, kita ganti 2 aja. Nah, gini. Dan untuk membenarkan, membetulkan garis, kita bisa membenarkan pakai yang nomor 2 ini ya, pakai 2 ini. Ini yang tengah kita buang aja, yang ujungnya kita klik, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, gini biar hasilnya juga lurus ya, atau nggak perlu lurus-lurus amat ya, namanya juga animasi, mau miring dan lain sebagainya itu nggak ada kaidah ya. Kepala ini bisa lepas itu juga nggak ada kaidah ya. Jadi kita bebas lah, membuat animasi itu bebas. Kemudian di sini saya teruskan menggambar demikian, kepalanya gini. Kita luruskan kembali. Nah, gini. Nah, kemudian untuk membuat kumisnya ini ya, ini kumisnya ini tegang ya. Kumisnya tegang ke samping. Nah, mungkin di sini biar mudah kita buat garis lurus saja, kita pakai yang ini. Kita buat garis lurus demikian. Nah, gini. Atau mungkin di sini saya ganti warnanya dulu biar jelas. Kita ganti warna merah. Kemudian kita ulangi buat garis. Ini meskipun kita lebih demikian nggak apa-apa ya. Nanti kita bisa hapus atau langsung aja kita gambar dengan catatan garisnya ini harus nyambung. Nah, gini, karena kalau nanti nggak nyambung itu nanti nggak bisa dikasih warna. Tapi ketika nggak nyambung itu pun nanti bisa kita sambungkan ulang. Jadi ketika nanti ada garis yang belum sambung ditandai dengan tidak bisa diberi warna, maka nanti kita bisa sambung kembali agar bisa diberi warna. Oke, di sini sementara saya gambar terlebih dahulu semuanya. Bagian mata, nah ini kayaknya ada yang nggak sambung ya. Ini nggak sambung, ini kita bisa sambungkan kembali. Nah, gini caranya agar supaya nanti bisa diberi warna. Kita buat hidungnya. Nah, ini juga nggak sambung, kita sambungkan lagi. Nah, gini. Pengikat kepala, berikut juga kupingnya. Jadi jangan khawatir ketika kita garisnya itu melebihi batas, nanti di akhir kita bisa buang, lalu kita blok dan kita ganti warna hitam. Dan ini saya rasa sudah selesai untuk membuat kepalanya. Untuk mata kita biarkan, kita membuat satu aja dulu, kemudian kita buat layar baru untuk membuat bagian badan. Seperti biasa kita menggunakan pensil, kita buat terlebih dahulu. Nah, gini, setelah semua selesai kita singkirkan
kita buka kuncinya dulu ya. Tadi kita buka kuncinya dulu, kemudian kita singkirkan ke samping. Ini untuk warna, untuk memberi warna. Dan cara untuk memberi warna agar supaya sama dengan gambar, kita bisa tekan I pada keyboard tanpa kontrol ya, hanya I aja pada keyboard. Demikian, kemudian kita bubuhkan ke gambar yang mau kita warnai agar supaya warnanya sama. Saya warnai dulu. Nah, ini ada bagian yang nggak bisa diwarnai, berarti ini nggak sambung. Kita sambungkan dulu, kemudian kita warnai. Jadi intinya ketika nggak bisa diwarnai itu berarti ada garis yang belum tersambung. Jadi kita perlu menyambungkan kembali agar supaya bisa diwarnai. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita membuat mata yang kedua. Kita buat bola matanya dulu ya. Kita buat bola matanya dulu. Ini lainnya kita hilangkan dulu. Kita tinggal memberi warna ini aja, warna hitam. Kita membuat bola mata. Sementara ini belum kita warnai ya. Ini warnanya warna transparan, bukan putih. Ini warna transparan. Jadi kalau kita warna hijau demikian. Kemudian kalau ini kita warnai putih. Kalau warna putih ketika kita tarik ke samping dia akan ikut. Tapi ketika tadi belum diwarnai itu nggak ikut, itu menunjukkan bahwasanya matanya masih belum diwarnai atau warna transparan. Oke, setelah selesai kemudian untuk mengcopy mata yang kedua kita tinggal blok aja, kemudian kita geser ke samping sambil menahan alternatif ALT ya pada keyboard. Dan ini sudah selesai, kemudian kita tinggal membuang garis-garis lebihnya aja. Sementara di sini kita singkirkan dulu, kita buang. Kita klik del. Ini juga del. Oke. Kemudian ini bagian sini bawah juga kita del semuanya. Nah, ini sudah selesai ya bagian kepala dan juga badan. Mungkin di sini saya grup terlebih dahulu, Ctrl G ya untuk menggrup. Ini ada di bawah gini. Nah, ini ada di bawahnya badan ya. Pastikan ini ada di bawahnya badan. Mungkin di sini saya ganti dulu biar gampang. Kita ganti kepala, kemudian yang ini badan kita ganti dengan tulisan badan. Ini ada di bawah, pastikan ada di bawah, jangan sampai ada di atas. Untuk merubahnya ya bisa kita tarik ke bawah ini ya, kita pindah geser ke bawah untuk membuatnya dia ke bawah atau ke atas. Lalu sekarang tinggal kita membuat animasi pergerakan ini sekaligus membuat apinya. Kita pergi ke modif, lalu kan foto simbol, dan ini kita ganti dengan grafik ya. Kita pilih grafik, lalu kita kasih judul kepala gitu atau yang lainnya. Ini sudah ada grafiknya, atau kita bisa menekan, kita bisa mengklik 2 kali lalu muncul kotak dialog grafik dengan judul kepala yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat api di sini ya. Di posisi kepala yang sudah menjadi simbol grafik, kita membuat api di sini. Kita perlu membuat layar baru. Nah, ini layar baru untuk membuat api. Di sini saya juga menggunakan pensil untuk membuat api. Kita buat dulu. Nah, ini kemudian kita warnai warna kuning. Nah, ini belum nggak bisa diwarnai ya, jadi kita sambungkan terlebih dahulu. Yang ingat kita pakai yang nomor 2 ini ya, bukan nomor 1 untuk menyambungkan. Kita sambungkan. Ini kok susah ya. Nah, gini ini kena, kita warnai dengan warna kuning ya. Coba kita warnai dulu, kita ganti dengan warna kuning. Kemudian yang lainnya kita warnai dengan warna merah. Oke, sementara kita kesampingkan dulu warna putih ini. Kita taruh di samping agar supaya warna hitam ini bisa kita blok ya. Nah, ini kita ganti warna merah.
kemudian kita warnai kembali yang tengah ini dengan warna kuning. Nah, ini apinya demikian ya, ini sudah jadi api. Lalu untuk membuat pergerakan api sekaligus kepalanya ini, kita perlu membuat frame baru. Ini untuk apa ini ya, ini kepala ya, coba kita perkecil. Nah, ini kepala, ini kita ganti dengan tulisan kepala. Ini agak supaya lebih mempermudah aja. Ini api. Kemudian untuk membuat api ini bergerak, kita perlu menambahkan keyframe baru. Kita bisa tekan F6 pada keyboard. Ini untuk menambahkan keyframe baru sekaligus mengcopy frame yang pertama. Ya, jadi gini. Ini kepalanya hilang karena kepala nggak di copy ya. Contohnya ini F6 ya, tadi F6. Kemudian kalau untuk menambah durasi aja, ini kita cukup menekan F5. Contohnya kepala ini hanya menambahkan durasi, kita cukup tekan F5. Jadi durasi dari animasi ini bertambah 2 frame. Sementara untuk menambahkan durasi sekaligus keyframe seperti ini kita tekan F6 ya. Jadi durasi nambah sekaligus ada keyframe-nya. Dan di keyframe yang kedua ini bisa kita rubah. Jadi berhubung di sini yang bergerak ini adalah apinya saja, maka untuk keyframe yang kedua ini kita rubah pergerakannya menjadi kecil besar atau yang lainnya. Jadi di sini mungkin saya contohkan kecil besar aja ya. Bedanya dengan pergerakan air itu harus kita gambar ulang. Nah, mungkin di sini saya menggunakan contoh simpel aja, pergerakan api dari kecil ke besar. Frame yang kedua kita perkecil. Coba kita lihat. Nah, ini kayaknya sudah cukup ya. Coba kita tes. Dan ini ternyata kayaknya terlalu cepat. Kita tambahkan frame mungkin 3 gini ya, F5 untuk menambahkan. Berikut juga kepalanya kita klik F5, kita tekan F5, kita tes lagi. Nah, gini kayaknya terlalu lambat ya, kita perkecil lagi menjadi 2 frame aja. Yang lainnya kita buang dengan klik kanan, kemudian remove frame. Berikut juga kepalanya kita remove. Coba kita tes. Nah, ini saya rasa sudah cukup. Kita kembali ke scene awal lagi. Kemudian kita akan membuat durasi dari video ini lebih panjang. Katakanlah 3 detik ya, 3 detik atau mungkin 5 detik ya. Jadi kita membuat kepalanya ini ke atas. Tadi pada simbol itu hanya berjalan aja, artinya perubahan bentuk api dari kecil menjadi besar. Nah, demikian, ini perubahan api kecil menjadi besar, sedangkan untuk ke atasnya ini masih belum ada. Dan ini caranya adalah agar supaya kepala ini bisa ke atas, maka kita perlu menambahkan keyframe baru. Kita potong di sini pada bagian kepala, kita F6 ya, untuk menambahkan keyframe baru. Nah, F6 kita potong, kemudian di akhir video juga kita potong. Nah, cukup satu aja gini, mungkin kita potong menggunakan F6. Jadi ini untuk menambahkan keyframe aja. Nah, sekarang kita sudah mempunyai 3 keyframe ya, 1 2 3. Ini diam, kemudian yang ini bergerak ke atas. Kemudian untuk membuatnya bergerak ke atas, klik kanan Create Classic Twin. Nah, ini sudah bergerak ke atas. Coba kita tes.
Oke. Kemudian kita membuat layar baru untuk backgroundnya ya. Di sini kita buat background warna biru aja, biru muda. Demikian. Coba kita tes. Nah, kemudian di sini belum ada efek bergetar ya, akibat dari adanya api ini. Jadi ketika ada api itu, efek dari video itu bergetar. Seperti halnya di animasi dalam film itu. Maka untuk pembuatannya itu adalah kita klik kamera ini, kemudian kita buat keyframe baru lurus dengan keyframe kepala yang bergerak ini. Kita klik, kita tekan F6. Lalu di sini kita bagi. Lalu di sini kita bagi menjadi beberapa frame. Kita klik kanan. Kita klik kanan sini, convert to frame by frame animation. Nah, kalau kita klik yang paling atas, maka di sana terbagi menjadi beberapa frame ya. Per frame sudah terpotong. Kalau menginginkan custom, kita bisa pilih yang custom ini. Kita bisa tentukan berapa keyframe yang kita potong. Contohnya di sini saya memotong menjadi 5. Kemudian untuk frame yang pertama kita naikkan sedikit. Mungkin bisa kita edit ya, kita naikkan dulu, kemudian kita edit menjadi 11 ya, 10 ya, ini 11 menjadi 10. Ternyata nggak bisa ya, sudah diamkan aja. Sementara 11 ini dulu, ini juga masih di batas area animasi. Kemudian kita loncat pada frame berikutnya, kita bagi menjadi 10, kita rubah menjadi min 10. Kita loncat dua kali, satu kali yang pertama kita min 10, yang kedua kosong, ketiga min 10, keempat kosong, dan begitu seterusnya. Oke, ini sudah selesai, kita tes dulu. Nah, ini dia sudah bergerak ya, tapi ini kayaknya juga durasinya kurang sesuai ya antara badan dengan efek dari pergerakan api. Ini dikarenakan api tadi pergerakannya itu hanya beberapa frame saja. Coba kita lihat dulu api ini berapa frame. Ternyata api hanya 2 frame ya, sementara tadi pergerakan badan ini 5 frame, makanya kurang seimbang. Jadi di sini perlu kita hapus. Kita ulangi sekali lagi, kita clear frame atau kita remove ya sama aja. Kita clear, kemudian kita tambahkan frame keyframe baru F6, custom kita ganti dengan nomor 2. Tapi kalau untuk mengganti 2 ini kan terlalu rumit ya, maka ini cara yang kedua sangat simpel. Jadi kita buang aja, kita remove. Kemudian di sini kita tekan F6 ya. Kita undo F6 untuk menambahkan keyframe baru sekaligus mengcopy frame yang sebelumnya. Kemudian F5 untuk menambahkan durasi frame. Jadi kita sudah mempunyai 2 frame. Kita aktifkan dulu videonya. Di sini kita ganti dengan min 10. Lalu tekan F6 untuk menambahkan keyframe sekaligus mengcopy frame sebelumnya, dan F5 untuk menambahkan durasi frame. Dan untuk frame yang kedua ini kita kosongkan. Dan setelah kita mempunyai 2 frame dengan perubahan antara kosong dengan min 10, kemudian kita tinggal copy saja, klik kanan, copy frame, lalu klik kanan di frame yang kosong, paste frame. Atau kita bisa menggunakan di keyboard untuk paste frame dengan menggunakan kontrol alternatif V untuk paste frame. Kita buang sisanya, lalu kita tes.
Nah, ini kayaknya sudah sesuai ya. Coba kita lihat di sini. Nah, sudah sesuai. Tapi ini ada masalah baru, yaitu hanya badannya aja yang bergerak, sementara backgroundnya ini diam. Ini karena apa? Dikarenakan yang backgroundnya ini polos, nggak ada variasi atau yang lainnya. Jadi di sini kita perlu menambahkan variasi. Misalkan di sini saya tambahkan dengan variasi jendela atau pintu ya. Kita tambahkan dulu, kita buat temboknya 2 warna gini, kemudian kita buat jendela, katakanlah ini jendela ya. Nah, demikian. Kemudian di sini pintu. Lalu coba kita jalankan kembali. Tes. Nah, kalau gini sudah ada pergerakan, efek kameranya terlihat jelas. Background berikut juga dengan badannya ikut bergerak. Oke, mungkin dulu tutorial dari saya tentang bagaimana cara membuat animasi bergerak seperti di dalam Pillow. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.